Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Siti. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil eh, tugas kami, yaitu analisis hubungan perencanaan hidup mapan di usia 35 tahun mahasiswa Institut Teknologi Bandung dengan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan. Untuk kelompok ini terdiri dari 7 anggota, yaitu Hesky, Yeskiel, Granderel, Michael Bryce, Ali Muhammad Noval, Erlangga, Muhammad Raya Mulyadi, dan Christopher Sintanggang. Untuk tujuan dari tugas ini adalah menggali hubungan antara perencanaan hidup mapan di usia 35 tahun dengan kesadaran mahasiswa terhadap pengelolaan lingkungan. Jadi kami melakukan survei terhadap beberapa mahasiswa ITB terkait kesadaran lingkungan dengan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Jadi untuk pertanyaan pertama itu adalah apa yang Anda pahami tentang kondisi mapan? Nah, dari survei yang kami lakukan itu terlihat bahwa eh, top 5 dari hasil survei yang untuk pertanyaan ini itu merujuk pada sisi finansial. Sedangkan setelah di peringkat 6 itu adalah terkait ketuhanan dan kemudian di peringkat terakhir baru mereka menjurus ke lingkungan. Hal ini tuh menunjukkan keterkaitan antara kesadaran terhadap lingkungan dengan beberapa faktor, seperti misalnya faktor ekonomi. Jadi, apabila seseorang memiliki masalah dalam sisi ekonomi, mereka akan mengedepankan isu-isu sosial terlebih dahulu dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Baru setelah itu mereka akan melihat dari sisi lingkungan. Dilanjutkan dengan hasil penelitian pada usia berapakah responden mencapai kondisi mapan. Di sini mayoritas menjawabnya di usia 30 tahun dan sisanya seperti pada grafik. Next. Selanjutnya, eh, kami bertanya apa saja faktor yang mendukung seseorang agar bisa disebut mapan. Nah, di sini sebanyak 80% menjawab semuanya, yaitu kesehatan fisik dan mental, kestabilan ekonomi, keluarga dan sosial hubungan sosial, keseimbangan dengan lingkungan sekitar, dan sisanya seperti pada grafik. Untuk selanjutnya yaitu sejauh mana responden merasa penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam segi air, tanah, udara, dan hutan dalam merencanakan masa depan responden. Jadi bisa dilihat dari diagram lingkaran tersebut bahwa menjaga kelestarian lingkungan dalam perencanaan masa depan responden merupakan hal yang sangat penting. Dapat dilihat dari yang berwarna hijau pada diagram lingkaran tersebut. Dan hanya 7% responden yang menjawab menjaga kelestarian lingkungan tidak penting dalam perencanaan masa depan mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa ITB peduli terhadap lingkungan karena mengetahui kondisi lingkungan dan pengaruhnya pada kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu apa yang responden lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka. Diagram lingkaran di atas menunjukkan mayoritas responden melestarikan lingkungan hidup dengan mengurangi sampah plastik dengan persentase 63%. Dan selanjutnya itu dengan menghemat penggunaan air dan energi dengan persentase 27%. Membuang sampah pada lingkungan dan melakukan semua yang disebutkan memiliki persentase terkecil. Hal ini menunjukkan langkah yang dilakukan responden untuk melestarikan lingkungan belum bersifat menyeluruh dan hanya melakukan langkah yang mudah untuk dilakukan. Eh, Pertanyaan yang kami berikan itu, apakah penting untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan atau sustainability dalam perencanaan kehidupan mapan di usia 35 tahun? Nah, mayoritas responden, yaitu 68% menjawab bahwa hal itu sangat penting. Lalu selanjutnya 22% menjawab penting dan selanjutnya ada 10% menjawab tidak terlalu penting dan tidak ada yang menjawab tidak tidak penting sama sekali. Ini menunjukkan bahwa bagi mahasiswa, sustainability itu penting dalam perencanaan kehidupan mapan di usia 35 tahun. Nah, selanjutnya kami memberikan pertanyaan bagaimana cara Anda melihat pemberdayaan alam dalam mencapai kestabilan hidup di masa depan.
Nah, paling banyak, hampir setengah, 46%, menjawab menggunakan sumber daya alam secara bijak. Lalu ada 34% menjawab mengembangkan usaha ramah lingkungan. Lalu 15% menjawab menyusun rencana hidup dengan mempertimbangkan keberlanjutan alam. Lalu 2% menjawab tidak terlalu memikirkan pemberdayaan alam dalam perencanaan hidup. Dan sisanya menjawab semua yang disebutkan. Ini menunjukkan kalau menggunakan sumber daya alam secara bijak itu eh, penting untuk mencapai kestabilan hidup di masa depan. Baik, berikutnya untuk hasil penelitian untuk pertanyaan seberapa besar kesadaran Anda terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran udara. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% responden memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran udara, yang menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang dampak negatif terhadap kehidupan dan keberlanjutan lingkungan. Kesadaran yang ini tuh menjadi modal penting untuk mendorong tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Walau meskipun terdapat 10% responden yang masih kurang sadar terhadap isu-isu ini. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan kampanye yang mungkin lebih inklusif untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apakah Anda merasa bahwa sebagai mahasiswa Anda memiliki peran dalam menjaga dan memperbaiki keadaan lingkungan? Untuk jawaban dari hasil penelitian ini, yaitu seluruh responden itu merupakan mahasiswa ITB yang sehingga diagram lingkaran ya. Di atas merupakan data dari 41 responden juga. Dan dari diagram dapat diketahui bahwa 95% mahasiswa ITB sudah memiliki kesadaran mengenai peran mahasiswa dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan. Dan hanya 5% yang kurang memiliki peran kesadaran ya, dalam bentuk peran mahasiswa dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan. Selanjutnya, kami mencoba untuk menggali bagaimana cara mahasiswa itu ingin untuk memperbaiki lingkungan. Kebanyakan, yaitu 83%, itu memandang bahwa peran mahasiswa dalam memperbaiki lingkungan itu hanya sekedar memberikan contoh atau menjadi model dalam kebersihan lingkungan. Sementara hanya 12% yang ingin berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi terkait lingkungan. Dan hanya sangat sedikit sekali yang tidak tahu harus apa. Selanjutnya, mengenai terakhir untuk jawaban terbuka, responden itu kebanyakan berharap bahwa kemapanan yang dicapai itu dari berbagai aspek seperti finansial, kesehatan, dan kebahagiaan serta hubungan yang baik dan harmonis dengan keluarga sambil mengembangkan diri. Mereka juga memiliki pandangan bahwa lingkungan juga turut penting dalam perencanaan masa depan mereka. Begitu. Next. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk mencapai rencana mapan? Responden itu menekankan pendidikan, pengelolaan keuangan, dan kebiasaan positif sebagai langkah awal menuju kepapanan, disertai komitmen menjaga lingkungan melalui pengurangan plastik, penghematan energi, dan penerapan prinsip 3R dengan harapan perubahan dimulai dari diri sendiri dan berdampak luas. Lanjut. Nah, untuk kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa ITB mengaitkan perencanaan hidup mapan di usia 35 tahun dengan keberlanjutan lingkungan, menargetkan kestabilan finansial, kesejahteraan keluarga, dan pelestarian alam. Mayoritas mendukung integrasi keberlanjutan dalam hidup, menunjukkan komitmen melalui langkah konkret seperti pengurangan sampah dan hemat energi. Ya, ya mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.